Benarkah ini memang perundungan latar belakangi oleh murni karena kesalahpahaman atau jangan-jangan ada sebab lain yang menjadi akar rumput dari permasalahan atau penganiayaan ataupun pembulian ini? Untuk mengetahui kita sudah terhubung secara virtual dengan psikolog, ada Mbak Diana Setiawati. Selamat pagi, Mbak Diana. Mbak Diana, makasih loh sudah berkenan bergabung bersama kami di obrolan pagi lagi. Tapi kalau kita lihat ya Mbak Diana tayangan sebelumnya begitu ya, beberapa kasus perundungan. Aksi ini yang nggak terpuji tentunya dipicu karena kesalahpahaman komunikasi. Bagaimana itu bisa terjadi? Salah komunikasi kemudian tapi berujung pada tindak kekerasan. Ya, jadi sebenarnya kan manusia itu di otaknya itu ya, itu memiliki bagian yang memproduksi emosi gitu ya, dan itu bekerja dengan sangat cepat karena itu berhubungan dengan fungsi survival manusia gitu ya. Jadi sejak kecil itu Allah membekali kita dengan sebuah elemen di otak namanya amigdala yang memang dia itu bereaksi dengan cepat terhadap apapun yang kita hadapi sehari-hari. Nah, ketika ada sesuatu yang memicu emosi itu memang kita biasanya bereaksi dikendalikan oleh emosi itu gitu ya. Jika kita tidak menggunakan area otak yang lain yang fungsinya itu untuk mengatur, meregulasi, meredamkan, membuat kita bisa berpikir jernih kayak gitu. Yang itu biasanya responnya itu datang lebih lambat kayak gitu ya. Jadi pemicunya bisa macam-macam, termasuk komunikasi yang salah atau sesuatu yang menyakitkan, dan kita merespon spontan tanpa berpikir itu memang bisa memicu berbagai hal-hal yang kemudian akhirnya disesali seperti itu. Oke, ini menarik ketika Anda menyampaikan begitu bahwa ternyata manusia itu secara naluriah, secara alami, Mbak Diana punya sistem pertahanan diri di kepalanya begitu ya, yang bisa merespon ketika terjadi ancaman atau mungkin juga tekanan begitu tadi Anda menyebutnya begitu. Tapi kenapa kok ini nggak terjadi sama korban bullying? Dia kan sebenarnya dalam tekanan. Iya betul. Jadi artinya kemudian manusia itu bisa memilih gitu karena sebenarnya manusia juga diberi perlengkapan yang otak bagian depan ya di depan sini yang memang fungsinya itu untuk meredam, meregulasi, membuat kita bisa berpikir jernih, memprediksi akibatnya kalau kita melakukan sesuatu, misalnya seperti itu ya, atau yang kita sebut itu berfungsi untuk fungsi-fungsi luhur gitu ya, yang itu memang responnya itu biasanya lebih lambat. Nah, kalau kita mau ya, maksudnya mau merespon segala sesuatu itu berpikir sejenak, tidak langsung spontan, itu biasanya kita akan bisa melihat perspektif gitu secara lebih luas sehingga kita tidak gegabah untuk bertindak. Tapi kebanyakan manusia kalau tidak terlatih maka dia akan bertindak berdasarkan emosinya gitu. Oke, dan rata-rata yang pembuli ataupun yang dibully juga nggak sempat berpikir dulu jangan-jangan begitu ya, sehingga yang keluar dari mereka adalah aksi spontan. Ya, terutama ketika pada remaja, memang fungsi otak bagian depan atau prefrontal cortex ini memang belum matang gitu ya. Dia memang matang pada usia pertengahan 20-an, 25 tahun kira-kira ya. Sehingga memang untuk remaja itu perlu dilatih hal keterampilan itu, keterampilan untuk bertindak, berpikir dulu sebelum bertindak, tidak menggunakan emosinya, itu sebenarnya bisa dan perlu dilatih. Oke, bagaimana mekanismenya, cara melatih untuk kita bisa mengedepankan daya pikir tadi, yang lebih untuk berunding atau memikirkan resiko yang terjadi? Ya, itu merupakan keterampilan sebenarnya, keterampilan penting yang perlu dimiliki remaja, dan ya tentu saja latihannya itu merupakan tanggung jawab keluarga dan sekolah ya. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi concern besar nih tentang bullying ini di sekolah-sekolah, bahkan kalau akreditasi SMA, sekolah-sekolah di Indonesia itu sebenarnya sudah memasukkan elemen anti bullying ini sebagai salah satu penilaian. Sebenarnya usaha pemerintah sudah bagus, tetapi memang yang perlu dilakukan itu gerakan yang komprehensif, atau dalam literatur dibilang bahwa yang paling efektif itu sebenarnya whole school approach. Jadi
pendekatan seluruh sekolah yang tentu saja melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk orang tua gitu. Oke, nah ini menarik Mbak Diana. Ada yang menyebut juga kalau sikap atau perilaku kekerasan dilakukan anak-anak bisa jadi dipicu oleh apa yang mereka lihat. Misalkan mereka melihat tindak kekerasan di dalam rumah tangga, di keluarga mereka, atau cara orang tua mereka mendidik anaknya dengan cara dipukul misalkan. Atau juga mungkin melihat guru yang menghukum anaknya dengan cara dipukul juga, itu kemudian akhirnya nular kepada mereka. Benar demikian? Ya, itu betul sekali bahwa memang itu sudah ada penelitian legendaris bahwa manusia itu memang memiliki mekanisme untuk meniru gitu ya. Apalagi ketika komunikasi tidak lancar, anak-anak meniru dan tidak dimaknai gitu ya. Ketika misalnya dia melihat atau dimarahi orang tuanya tetapi tidak ada pemaknaan kenapa hal itu terjadi, tidak ada minta maaf dari orang tuanya dan sebagainya, itu juga akan terbawa kayak gitu ya. Dan secara umum ada yang lebih esensial lagi, biasanya anak-anak yang melakukan, remaja dan anak-anak ini adalah anak-anak yang merasa tertolak, yang merasa dirinya tidak mendapatkan pengakuan atau ya penerimaan apa adanya dari lingkungan, tidak dicintai apa adanya oleh lingkungan kayak gitu, yang sangat diharapkan, sehingga dia merasa dengan seperti itu dia akan mendapatkan apa yang dia cari kayak gitu. Kalau begitu ini juga berarti bahwa mungkinkah kita melakukan deteksi dini terhadap mereka-mereka yang kemungkinan atau punya resiko untuk melakukan pembulian? Iya, sangat mungkin, dan saya pikir kalau apa parameternya kalau begitu untuk melihat kira-kira anak ini punya potensi untuk menjadi. Adalah biasanya itu para pelaku itu anak-anak yang tidak pede, anak-anak yang tidak merasa dirinya tertolak, minder kayak gitu ya. Itu biasanya sih tipikal seperti itu kayak gitu. Dan juga yang minder itu yang jadi korban bully atau yang jadi pelaku bully? Yang pembuli itu juga sebenarnya minder gitu. Kami sempat berpikir bahwa mereka yang bully, yang melakukan pembulian itu adalah mereka-mereka yang katakanlah superior gitu, mereka-mereka yang punya kuasa besar. Ternyata justru mereka yang orang itu minder, nggak pede itu bentuknya bisa show off gitu, bisa semena-mena pada orang lain, itu bisa kayak gitu. Jadi cuman di dalam dirinya itu dia merasa tidak diakui, tidak dicintai, tidak diharapkan kehadirannya apa adanya gitu ya. Dan itu sangat berarti sekali bagaimana keluarga tentu saja akarnya, tapi bagaimana sekolah juga memperlakukan murid-murid di sekolah gitu ya. Karena kadang-kadang kan di sekolah itu hanya menganggap murid-murid yang paling pintar, yang paling cantik, yang paling apa gitu yang ada gitu, yang lain tuh dianggap nggak ada gitu ya. Terlihat biasa aja gitu. Gitu. Mbak Diana, terakhir kalau gitu Mbak Diana, apa yang mesti dilakukan oleh orang tua? Karena kan ini juga tadi Mbak Diana menyebut tidak lepas dari peran orang tua, tidak lepas dari peran sekolah begitu ya. Kalau gitu apa yang perlu dilakukan oleh orang tua kalau misalkan sudah terlanjur tahu ternyata bahwa anaknya ini pembuli, anaknya melakukan bully di sekolah? Apa yang perlu dilakukan nih oleh orang tua? Jadi sebenarnya kita juga tidak perlu memberi label bahwa ini seorang pembuli atau enggak, tapi ini sebuah peringatan misalnya untuk kita misalnya bahwa berarti anak ini memerlukan perhatian yang lebih. Ternyata saya belum cukup untuk meyakinkan dia bahwa dia dicintai. Ternyata ada sesuatu yang kurang. Nah, itu mungkin sesuatu yang orang tua harus refleksi dan diskusi mendalam dengan anaknya kayak gitu. Nah, hal seperti itu sih yang saya pikir perlu terus-menerus keluarga itu belajar. Dan demikian juga dengan institusi seperti sekolah, bahkan sekarang kampus pun juga mulai berpikir tentang anti bullying ini. Makasih banyak Mbak Diana insight-nya. Mudah-mudahan ada sinergi begitu ya, pendidikan dilakukan oleh orang tua di rumah, kemudian juga pendidikan yang disampaikan di sekolah, di lembaga pendidikan baik di tingkatan SD, SMP maupun sampai tadi kuliah ya. Tadi bullying awareness tampaknya sudah mulai semakin terang benderang gitu, mudah-mudahan ke depannya. Makasih banyak Mbak Diana sudah berkenan ngobrol-ngobrol bareng kita di obrolan pagi hari ini. Nanti kita ngobrol santai lagi lain waktu. Selamat pagi Mbak Diana. Insya Allah.